Al-Imam Abu Laits As-Samarqandi di dalam kitabnya Tanbihul Ghafilin, beliau menyimpulkan bahwa ada 15 perkara yang mesti kita jaga bila mana kita berada di dalam masjid. Ada lagi sebahagian ulama mengatakan 16 perkara. Nang bila mana kita laksanakan 16 hal ini di dalam masjid, berarti kita menghormati masjid ngarannya. Bila kita menghormati masjid, kita dihormati oleh yang ampunnya masjid. Kita dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, ujar sidin ayu sallima inda dukhul idza kana al-qaumu julusa wa illam yakun fihi ahadun aw kanu fi shalah yaqulu assalamu alaina wa ala ibadillahi shalihin. Kita masuk ke dalam masjid. Tadi bacaan tadi sudah Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi tadi, wa ala ali Muhammad tadi. Tuntung itu kita memberi salam. Assalamualaikum. Amun ada orangnya di masjid itu. Amun orangnya di masjid itu kadadaan atau ada cuma rahatan sembahyang orang di masjid, cukup kita mengatakan assalamu alaina wa ala ibadillah as-salihin. Assalamu alaina wa ala ibadillah as-salihin. Nah, yang kedua, ayyusalliya rak'ataini qabla ay yajlis. Sembahyang 2 rakaat sebelum duduk. Tahiyatul masjid tadi. Yang ketiga, an la yashtariya fihi wa la yabi'. Bahwa dia tidak melakukan jual beli. Tidak melakukan jual beli. Tawar menawar barang, betakun harga barang. Misal kawan pina baik utas, berapa ika menukar utas ini kada boleh di masjid betakun nangka itu. Yang keempat, an la yasulla bihi saib, bahwa dia tidak menghunuskan pedang. Maka masjid hendak membawa pedang juga tutupi, jangan dibuka pedangnya itu. Yang kelima, an la yunshada bihi dhallah, bahwa tidak diumumkan di masjid itu barang tercicir. Tadi bila diumumkan, kita disuruh mendoakan mudahan kita dapat lagi barangnya. Yang keenam, alla yurfa'a fihi saut fi ghairi zikrillah ta'ala, bahwa tidak dinyaringkan suara di masjid itu selain zikrullah. Makanya pendapat ulama yang mu'tamad bahwa di masjid itu diharamkan memukul terbang. Diharamkan di masjid itu memukul terbang karena itu melanggar kehormatan masjid. Bersuara nyaring yang selain zikrullah aja kada dibenarkan. Yang ketujuh, an la yatakallama fihi bi syai'in min ahaditsid dunya, bahwa dia tidak berbicara di masjid itu sesuatu daripada pembicaraan dunia. Kada bicara politik, kada bicara ekonomi, kada bicara macam-macam bicara dunia. Di masjid tidak ada, tidak dibenarkan bicara-bicara seperti itu. Bahkan ada disebutkan salah seorang salihin duduk di masjid, datang pembantu di rumah, gulam, budak, ada yang ditakunakan apa kunci, wahai tuan, di mana pian anda kunci?
si gulam nih. Nah si Din tadi keluar pada masjid, hanya menjawab kunci andaknya di situ. Nah kada hakun bicara itu di dalam masjid karena itu urusan dunia. Keluar dulu pada masjid, hanya dipadahkan wahai gulam kunci andaknya di atas anu, menghindari berbicara dunia di dalam masjid. Yang kedelapan, alla yatakhatta riqaban nas, bahwa dia tidak melangkahi leher-leher manusia, anu bahu-bahu manusia dinto, riqaban nas, bahu-bahu manusia. Misalnya kita masuk ke masjid, di masjid ini sudah kada kelihatan lagi, ada kosong, hibak beisi masjid penuh. Nah kita masuk masjid, nah melangkahi orang, mencari tempat nang kosong, nah itu kada dibenarkan, diharamkan. Nah kecuali ada kita melihat di muka tuh ada tempat kosong, di tengah hibak, di belakang hibak, di muka ada kosong, nah kita kada apa-apa melangkahi orang. Kenapa? Karena mereka taksir, kada mengisi di muka berdahulu. Yang kesembilan, an la yunazi'a fil makan, bahwa dia kada bertengkar, kada berebut dalam urusan tempat. Ada orang duduk biasa enggak ditihang situ. Sudah kebiasaan di masjid hingga sitin ditihang situ, bersandar ditihang itu. Begitu datang ke masjid, ada orang dah menempati berdahulu, nah jangan suruh berjauh orang itu. Nah tihang tuh ada ampun kita kada masjid itu. Siapa yang terdahulu itu nang berhak. Masjid bisa berbacaan. Di sini khusus muazzin ya. Duduk di situ tuh. Duduk ya kita kan bapak kadan itu. Kenapa? Itu bukan ampun muazzin duduk di situ. Siapa aja boleh. Nah, jadi di masjid tuh kada ada tempat nang tertentu untuk si A, si B, kada ada. Umum, siapa yang terdahulu berhak di tempat itu. Yang ke-10, alla yudayyika ala ahadin fisab, bahwa dia tidak boleh mempersempit orang di saf. Misalnya sajadah saling kenalan muat tengah dua ikung orangnya. Misalnya pasahapan ke masjid muat tengah dua, awak halus pasahapan sing kenalan. Jadi orang nak datang ningali sejadah ini ada sudah bandak di situ orangnya. Nah itu mempersempit saf orangnya kada boleh nih tuh. An la yudayyika ala ahadin bisab. Misal sangut tas kenal sambahyang hendak tas dihiga mempersempit sab juga ngarannya. Yang ke-11, an la yamurra baina yadail musalli, bahwa dia tidak lewat di hadapan orang yang sedang sembahyang. Melibas di hadapan orang itu kada boleh, kecuali inya taksir sembahyang di intang lawang. Sembahyang di intang lawang kada kawa itu lalui orang, nah tuh kada kawa salah inya sembahyang di situ. Atau inya sembahyang di sap nang di tengah, sap di muka masih banyak aja nang puang, melalui orang aja kada apa-apa juga kita melalui ini tuh karena inya nang salah. Yang ke-12, an la yabzuqa fihi, bahwa dia tidak meludah di masjid. Yang ke-13, an la yufarqi'a asabi'ahu bihi, bahwa tidak menggeripukakan jeriji di masjid.
an la yufarqi'a asabi'ahu fihi, bahwa dia tidak menggeripukakan jari-jari di masjid. Duduk di masjid misal sambil menggeripukakan jari misalnya, di masjid nih, itu kan boleh juga. Ada gawian tangan digeripukakan di masjid, jangan. Yang ke-14 ayyunazzihahu 'anil najasat wal majanin wasibyan, bahwa dia bersihkan masjid daripada najis. Di masjid tuh ada kita melihat najis, kita diwajibkan membuangi walaupun kita kada kaum. Misalnya di masjid ada najis, di masjid, kita melihat, nah kita membuangi. Jangan beranggapan ada aja kaumnya di sini kada kawa. Siapa melihat najis jangan membuangi. Membersihkan masjid daripada najis, daripada orang gila. Orang gila di masjid suruh keluar aja, dan daripada kekanakan sibyan. Yang ke-15 ayyuktsira fihi dzikrullah ta'ala, bahwa dia memperbanyak di masjid itu berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa zada ba'dhum, menambah sebagian ulama lagi, wa ayyan wiyal i'tikaf, bahwa dia di masjid itu berniat i'tikaf, nawaitul i'tikaf lillahi ta'ala. Nah, bila kita berniat i'tikaf di masjid, walaupun kita kada bebacaan, kita dapat pahala. Walaupun kita guringnya dapat pahala. Kenapa? Karena niatnya niat i'tikaf tadi. Nah, itulah 16 perkara tentang kehormatan masjid tadi. Dan apabila engkau belum lagi sembahyang sunat qabliyah subuh, maka buatlah dan memadaklah sembahyang sunat subuh itu untuk menjadi sembahyang tahiyatul masjid. Kita masuk ke masjid, beluman lagi kita sembahyang sunat subuh, padahal orang sudah sembahyang sunat subuh. Nah, masuk masjid sembahyang sunat subuh, otomatis tahiyatul masjid masuk di situ. Misal kita berwudu, tuntung berwudu, kita dituntut sunat wudu 2 rakaat. Kita masuk ke masjid dituntut pulang tahiyatul masjid 2 rakaat. Namun berhubung waktunya sudah terbit fajar, kita dituntut sembahyang sunat subuh 2 rakaat. Nah, sedangkan terbit fajar itu tidak ada sembahyang selain sunat subuh. Kalau orang sudah azan subuh, tidak ada sembahyang selain sunat subuh dan subuh. Tidak ada sembahyang lain di situ. Maka kita ada tuntutan sembahyang sunat wudu, ada sembahyang tahiyatul masjid. Nah, jadi kita masuk masjid, kalau belum sembahyang tahiyatul masjid, langsung aja sembahyang sunat subuh 2 rakaat. Nah, otomatis tahiyatul masjid dapat pahala, sudah sunat wudu pun dapat pahala juga, termasuk sudah di dalam sunat subuh tadi.